Sebetulnya juga sih sebetulnya. Ya, ini ada tokoh-tokoh yang sedang foto di sini. Kita ke Anggahan. Kita ke Anggahan nggak besok, Mas? Ya. Nah, kita ke Anggahan. Di prasasti Anggahan ini terbaca kalimat seperti ini. Cuma di dalam ada tulisan baru yang sekarang sudah menjadi skripsi, itu bukan 769 tapi 796 ya. Kita bisa tanya apa, kita bisa baca besok. Prasasti ini ada di Sanggundul, Bonarum. Goris itu pernah tahun 28 itu pernah membaca lagi prasasti sama, lingga prasasti juga dari Dukuh Lorok Kesatrian Gayampring. Sekarang ada di Museum Radio Pustaka Solo. Bentuknya sama, isinya sama, cuma memang ada perbedaan pembacaan angka tahun. Nah, berkenaan dengan penggunaan lingga-lingga bertulis itu, di masa Jawa kuno ada istilah serandu. Serandu itu adalah titik garis-garis imajiner yang menghubungkan satu lingga patok ke lingga patok yang lain, sehingga dia bisa membuat sebuah luasan. Nah, dari luasan itu bisa diketahui ukuran simanya paling tidak, tetapi tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku bahwa posisi lingga pada saat dulu, bukan pada saat ditemukan, posisi asli, karena sangat mungkin dengan adanya letusan Merapi, lingga-lingga patok itu telah bergeser ke selatan, seperti temuan-temuan lingga patok Salimar itu juga beberapa banyak bergeser. Kemudian beberapa saat yang lalu saya menemukan lingga patok juga itu malah sudah menjadi batu nisan. Jadi jelas-jelas itu sangat bergeser jauh. Entah temuannya di mana tidak tahu, tapi tidak mungkin batas sima itu hanya satu meter. Nah, berdasar titik-titik temuan itu kita bisa melakukan ini. Ini untuk studi kasus lingga Gayampring tadi ya. Posisinya kemungkinan karena temuannya itu di sini dan di sini, kemungkinannya adalah dengan luasan yang panjang yang sama, misalnya itu panjangnya bujur sanggar, itu kita bisa ke utara membuat luasan, bisa ke selatan juga membuat luasan. Bisa juga misalnya bentuknya mau persegi panjang, titik-titik itu menjadi garis diagonalnya. Ini berdasar temuan sekarang. Mungkin luasannya sangat-sangat lebih besar dari masa lalu. Karena temuan sekarang ini kalau di kilometer hanya sekitar 1,9 kilo, kemudian ada yang 1,6 kilo, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang penyebutan Mamantipura itu ada di mana? Satu-satunya prasasti yang menyebutkan tentang Mamrantipura, Ginlar Mamrantipurasta Medang Kadatuan Telas Mangkanoporata Sang Prabu Jayaningrat Raja Karatuan Asilih Tangan Inangse Dia Lokapala. Nah, dari frase asilih tangan inangse ini kita bisa tahu bahwa penerusan atau penyerahan tahta dari ikatan yang sudah menjadi Jatiningrat ke Dyah Lokapala atau Ragai Kayuwangi itu berlangsung secara damai. Karena asilih tangan inangse itu adalah menyerahkan dari tangan ke tangan. Tidak mungkin kan bukan dulu. Nah, dari tangan ke kepala. Ini adalah daftar kapan seorang raja itu berdiri, naik tahta, dan kapan raja itu mati, wafat.
di sini disebut Pejah Rakai Garung. Dia naik tahta 750 syaka. Kemudian Rakai Pikatan, dia naik tahta tahun 768 syaka. Pejah Rakai Pikatan. Kemudian Rakai Kayuwangi ini naik tahta 777. Kemudian Pejah Rakai Kayuwangi. Nah, di sini ini kita bisa tahu bahwa kematian Rakai Kayuwangi, kematian Rakai Pikatan kemudian digantikan oleh Kayuwangi itu ya memang tidak ada kudeta atau apa, karena di dalam prasasti Wanua Tengah 3 dari prasasti ini terbaca, ini ada istilah kadeng dia takwas reng kadatua, melarikan diri dari keraton. Berarti hal ini ada sesuatu, ada kejadian politik tertentu yang menyebabkan dia takwas itu harus melarikan diri. Kemudian ada Dyah Dewendra, itu juga kade Rakai Panuwangan. Rakai Panuwangan Dyah Dewendra. Berhenti enggak?